Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak serta rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Fani Bagus Triandika, dengan 3 angka NIM terakhir 038, dan rekan saya I Gede Sukmawibawa dengan 3 angka NIM terakhir 029, dan rekan saya yang terakhir yaitu Ibu Tu Oscar Perdana Putra dengan 3 angka NIM terakhir yaitu 028. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang rangkaian listrik. Jadi, dalam rangkaian listrik tersebut terdapat 4 subbab materi. Materi yang pertama yaitu tentang rangkaian listrik, yang kedua yaitu tentang transmisi energi listrik, yang ketiga yaitu sumber energi listrik alternatif, dan yang terakhir yaitu upaya penghematan energi listrik serta penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Jadi, pengertian rangkaian listrik yaitu perangkat-perangkat elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan tertentu dan membentuk suatu kesatuan dengan fungsi serta keunggulan tertentu. Berdasarkan susunan perangkatnya, rangkaian listrik bedakan menjadi rangkaian listrik seri, paralel, serta campuran. Rangkaian listrik yang pertama yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang input suatu perangkatnya berasal dari output perangkat lainnya dan tersusun sejajar. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Keadaan percabangan kabel dan pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujungnya akan terputus, sehingga tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian listrik dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian seri, arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda, sehingga memiliki rumus yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan IN, V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan Vn. V total sama dengan V1 plus V2 plus Vn. Vs sama dengan Is kali Rs, sehingga I1 kali R1 plus I2 tambah R2 plus N dikali Rn. Karena Is sama dengan I1 sama dengan I2, maka Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang semua input perangkatnya berasal dari sumber yang sama. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung pada beberapa input lainnya. Contohnya, seperti pemasangan lampu di rumah tangga, sebagian menggunakan rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi tidak kuat arusnya berbeda, sehingga rumusnya V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan IN. IP sama dengan I1 ditambah I2, IP sama dengan IN, IN per RP dikali V1 bagi R1 dikali V2 dibagi
R2. Karena Vn sama dengan V1 sama dengan V2, maka rumusnya 1/Rp sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1/Rn. Baik, rangkaian listrik yang terakhir yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Jadi rangkaian seri itu campuran dari rangkaian seri dan paralel, sehingga memiliki rumus yaitu I sama dengan I1 plus I2, Rp sama dengan 1 1/R2 ditambah 1/R3, sehingga R totalnya sama dengan R1 ditambah 1/Rp. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik rangkaian listrik. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, berat arus listrik yang masuk ke dalam listrik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Kirchhoff dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit rantai dikarenakan adanya sebab pada baterai. Menurut Ohm, besar kuat listrik mengarus pada rangkaian tetap mempunyai rangkaian yang seri dan paralel. Pada rangkaian seri memiliki rumus yaitu N dikali E dibagi R plus N dikali R. Pada rangkaian paralel memiliki rumus I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil dibagi N. Yang kedua yaitu hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup yaitu memiliki rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. Baik, untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi, saya lanjutkan presentasinya mengenai transmisi energi listrik. Jadi, transmisi tenaga listrik adalah proses pengantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari maki listrik ke gardu listrik. Jalur yang terkoneksi untuk memfasilitasi pengantaran ini dikenal dengan jaringan transmisi listrik. Nah, transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar, sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun dengan tegangan yang tinggi,
maka arus listrik akan menjadi kecil, sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator step up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt sehingga perlu dinaikkan menjadi sekitar 150.000 volt. Transmisi energi listrik dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan hingga menjadi 220 volt sehingga dapat langsung didistribusikan ke penduduk. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sumber energi listrik alternatif. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa keterbatasan energi tambang atau energi listrik yang berasal dari tambang itu semakin sedikit. Ini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Misalkan saja pada energi matahari, yang mana energi matahari adalah sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya. Melalui panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Karena tapi ketika cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Oleh sebab itu, cara yang dapat dilakukan untuk menyimpan energi tersebut yaitu dengan baterai. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Kincir angin adalah salah satu contoh sumber energi listrik alternatif. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya ada energi listrik yang berasal dari air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Mengingat banyaknya jumlah sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak atau memanfaatkan aliran pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Nah, salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang. Sumber energi yang selanjutnya adalah bioenergi, yang mana bioenergi ini merupakan energi yang diperoleh dari biomasa. Nah, biomasa ini adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan peternakan maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol ataupun biodiesel. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai upaya penghematan energi listrik. Jadi ada 3, yaitu mengganti peralatan listrik dengan daya lebih kecil, memadamkan peralatan elektronik ketika tidak digunakan, mencabut charger elektronik dari power source. Jadi ternyata di dunia ini tidak hanya menghemat biaya listrik yang terus-menerus naik. Upaya penghematan energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon tersebut dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Upaya untuk menghemat
energi listrik yaitu sebagai berikut yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu menggantikan peralatan listrik dengan daya yang lebih kecil. Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan lama. Penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Yang kedua, yaitu memadamkan peralatan elektronik ketika tidak digunakan. Contohnya seperti lampu pada siang hari, tentunya kita tidak perlu menghidupkan lampu ataupun alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Dan peralatan tersebut bisa dikontrol penggunaannya. Yang ketiga, yaitu mencabut charger alat elektronik dari power source. Setiap orang mempunyai kebiasaan tidak mencabut charger elektronik jika tidak menggunakannya. Hal ini sering dilakukan karena dianggap bukan tindakan pemborosan karena adanya daya yang diserap kecil. Namun, kalau ditelusuri lebih jauh, untuk jumlah yang besar, maka akumulasi pemborosan energi juga akan sangat besar. Kemudian, penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar, yaitu ada 5, elektrokardiograf ECG, elektrosepalogram EEG, pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecetan mobil, serta mesin fotokopi. Yang pertama yaitu elektrokardiograf. Merupakan alat dalam bidang kedokteran yang biasa digunakan untuk merekam aktivitas otot jantung. Alat ini mampu merekam sinyal-sinyal listrik dari aktivitas jantung. Elektrokardiograf ini memiliki 10 logam yang masing-masing sebanyak 6 logam dipasang di dada dan 4 lainnya dipasang di pergelangan kaki dan tangan. Seluruh logam tersebut dihubungkan pada kabel dan kabel inilah yang akan mengantarkan sinyal listrik dari jantung ke alat perekam medis yang berupa osiloskop untuk kemudian dicetak pada kertas kardiogram. Osiloskop ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk gelombang listrik pada layar. Kemudian yang kedua yaitu elektrosepalogram, biasa disebut EEG, yaitu alat uji kedokteran yang digunakan untuk menilai kerja otak. Sama seperti sel saraf lainnya, sel-sel otak saling terhubung satu sama lain melalui sinyal-sinyal listrik. Sistem kerja elektrosepalogram ini mirip dengan elektrokardiograf. Sinyal-sinyal listrik dari otak akan diterima elektrosepalogram untuk mencitrakan aktivitas otak dan mendeteksi penyakit-penyakit akibat kelainan fungsi kerja otak, misalnya pada penyakit epilepsi. Yang ketiga yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap, berfungsi untuk membersihkan gas buang yang dikeluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang mencemari udara. Komponen utamanya yaitu kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Saat asap kotor melewati kawat, maka beberapa partikel abu juga akan bermuatan negatif. Maka setelah itu plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut hingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Yang keempat yaitu dalam pengecetan mobil. Butiran cat akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang kelima ataupun yang terakhir, penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar yaitu mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner ini sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada rekan-rekan ataupun pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan.